berjuang ya, niat bantu buat orang di luar sana. Saya punya anak asuh, saya merawat ODGJ, orang-orang yang saya rawat. Saya nggak diapresiasi, nggak masalah sama pemerintah, saya pakai uang pribadi, gitu loh. Kok bisa-bisanya saya yang ngebantu dari awal, tapi saya yang sekarang posisinya diserang gitu. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut, enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, pas buat pribadi saya gitu. Jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan, karena kita juga semuanya transparan gitu. Saya lebih cenderung kecewa atas ucapan yang diucapkan oleh Mas Agus dan keluarganya, termasuk Wawa gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan salahnya Tenovi gitu kalau menurut aku ya. Apa dari memang tuh bukan. Atau gimana ya? Ya memang dalam hal ini Tenovi itu hanya ingin memunculkan sisi transparansinya itu loh. Kok nggak transparan gitu loh, karena Tenovi juga bertanggung jawab atas donasi tersebut gitu loh. Kalau saya sih melihatnya dari sisi itu. Nah kenapa nggak itu aja netizen yang diituin ya, yang dilaporin? Kenapa mesti kan yang ngejelek-jelekin kan netizen? Itulah makanya. Hanya kan sumbernya kan dari Tenovi Bu, jadi kemudian itu dijadikan celah gitu loh. Oh gitu, jadi dia ngerasa kayak orang kecil gitu kan ya, yang nggak punya masa gitu ya. Terus udah gitu makanya jadinya dia sedih lagi gitu kan. Ya bisa seperti itu Ibu. Oke. I see. Berarti tetap menang dong si Tenovi nih. Ya pastinya iya, karena kan dia yang mengumpulkan donasi segala macamnya dan memberikan, dia juga berhak dong. Iya. Karena dia kan yang ngemis-ngemis lah ke artis-artis ini gitu kan. Lah iya. Buat minta tolong dibantu gitu. Paham. Coba Kak, lanjut Kak. Terus kalau menurut Bapak nih, dengan terjadinya kasus ini, Tenovi dilaporin, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri mending lanjut apa damai? Ya, Tenovi bisa melakukan satu laporan balik kalau menurut saya ya, dengan dugaan penggelapan itu. Kalau Bapak jadi pengacara Tenovi, Bapak bakal damai apa nyaraninnya udah lanjut gitu? Kalau sudah jadi kita memang, kalau saya kan secara detailnya kan belum begitu paham ya pokok perkaranya itu seperti apa. Saya kan hanya mendengar, melihat gitu kan. Nah kalau kemudian Ibu bertanya seperti itu, ya saya rasa ini juga jadi pembelajaran buat para penerima donasi ya, untuk juga nggak sembarangan gitu loh, ketika ada orang berbaik hati terus kemudian mendonasikan itu untuk sifatnya tujuannya untuk membantu dari sisi kesembuhannya, kalau memang dia lagi bermasalah dengan soal kesehatan atau penyakit gitu kan, tapi malah dipakai untuk hal yang lain, itu menurut saya juga bisa masuk kategori penggelapan. Dan menurut saya juga perlu dilakukan satu tindakan ya supaya ada efek lah gitu loh, tidak sembarangan kemudian para penerima donasi ini menggunakan hasil donasi yang sudah bersusah payah dikumpulkan untuk hal yang tidak sesuai gitu loh. Laporkan balik kalau menurut saya. Terus Pak, aku mau nanya tentang petisi. Kalau petisi itu emang ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Petisi gimana tuh maksudnya tuh? Kan banyak nih, kayak dari Tenovi juga kan juga udah buka suara kan bahwa ada banyak netizen yang ingin bikin petisi untuk uang donasinya dikembalikan. Nah, kalau dari Bapak sendiri, Bapak tahu nggak nih tentang petisi? Apakah petisi itu bisa dibuat apa enggak sih Pak?
sebenarnya? Petisi itu kan sebetulnya satu pendapat dari kumpulan beberapa orang gitu loh. Dibikinlah petisi itu, namanya petisi gitu loh. Ya sah-sah saja kan Bu, di dalam konteks negara hukum ya berhak juga untuk membuat petisi hal-hal yang seperti itu. Apalagi sekarang eranya kan era keterbukaan. Petisi itu bisa dikatakan valid atau mungkin bisa dijalankan itu berapa petisi Pak? Maksudnya berapa ribu petisi gitu Pak? Bapak tahu nggak? Sepengetahuan saya sih petisi itu pendapat dari beberapa orang gitu loh, dibikin satu pendapat gitu loh. Satu tentang apa, kedua tentang apa. Jadi misalkan petisi perkara pembelaan Teknovi misalkan, satu apa, kedua apa, ketiga apa, gitu loh Bu. Karena kan setahu aku kan, yang aku tahu ya kalau petisi itu kan kayak yang di platform-platform apa tuh, misalkan itu kan ada yang misalkan donasi, pengembalian donasi harus disetujui lebih dari 25.000 misalkan nih. Kan biasanya suka mereka nge-share link kan tuh. Nah itu bisa dijadiin patokan nggak sih atau nggak bisa petisi itu untuk pengembalian dana? Kalau secara itu kan hanya gerakan moral kan Bu. Oh berarti kalau sebenarnya kalau yang di link-link di platform itu berarti cuman gerakan moral ya, nggak Ya, bisa. ya, petisi itu sebetulnya ya gerakan moral. Makanya itu kan si Hotman Paris kan bilang, Bang Hotman tuh, kalau dari segi hukum sebenarnya itu memang salah karena bukan dari rekening yayasan. Karena ini kan pakai rekening pribadi. Terus tapi kalau dari segi moral ya apa maksudnya si Teknovi itu nggak salah kalau dari segi moral gitu. Kalau dari segi hukum katanya Bang Hotman tuh itunya salah tuh karena masuk ke rekening pribadi. Oh jadi donasi itu masuk ke rekening pribadi Teknovi dulu atau gimana Bu? Atau langsung ke rekeningnya si Agus? Ke rekeningnya Agus. Oh harusnya kan donasi dikumpulkan di rekening yayasan gitu kan. Setelah dari rekening yayasan baru kemudian ada berita acara untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi ini ada surat yang ditandatangani dari pihak keluarga melalui maksudnya dikasih sama Teknovi, kayaknya ada surat perjanjian ya bahwa ini kasus ini didampingi akan dipantau oleh yayasannya Teknovi gitu, tapi ya memang tidak masuk ke rekening yayasan gitu loh Pak. Jadi yang masuk ke rekening yayasan itu udah ditarik Pak 35 juta di pertama kali podcastnya Teknovi datang pertama kali tuh ke Agus, dikasih tuh 35 juta itu langsung dikasih Ya, itu ya. Nah, yang berikutnya masih ini karena kurang kan, katanya dananya ini kurang untuk matanya si Mas Agus, jadi makanya Teknovi ini minta tolonglah sama Bang Densu untuk tolong dong digalang dananya, terus panggil ini korbannya gitu, karena nggak cukup nih dari yayasan cuma kekumpul 35 juta dan itu udah literally itu langsung hari itu juga ditarik uangnya langsung dikasihin ke Agus gitu ceritanya Pak. Itu yang dari rekening yayasan ya, jadi langsung dikasih tuh total itunya. Nah pas dari Mbak Densu ini nih pakai nama rekeningnya langsung ke Agusnya, padahal udah ditanya sama Bang Densu ini masukin rekeningnya ke Agus langsung apa ke yayasan gitu. Nah Teknovi bilang udah ke Agus aja nggak apa-apa gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Makanya si Bang Hotman itu bilangnya ya kalau seandainya emang udah ada kayak gitu ya itu sih enggak, itu salah tuh Teknovinya bagian itunya katanya gitu nih, udah ada statement itu tuh si Bang Hotman.
Tapi kalau secara moral, Tenovi itu benar. Itu. Ya, kalau menurut saya ya, kalau bicara hukum sama moral ya lebih tinggi moral dong. Oh gitu ya. Tapi dari segi hukum tetap berjalan, Tenovi salah dong. Yes. Jadi Bu, gini, salah benar itu kan kita belum tahu ya. Selama itu belum ada putusan dari pengadilan, kita nggak bisa bilang itu salah atau benar gitu loh. Jadi selama itu prosesnya masih seperti ini ya harus ada pembuktian melalui pengadilan. Tapi ya sudah lah, ini bagian dari sebuah pembelajaran juga buat semua warga di Indonesia ketika menggalang donasi itu prosedurnya bagaimana, tata caranya seperti apa. Itu memang perlu nih. Gitu loh. Legal itu ya yayasannya. Udah kena masalah. Soalnya kalau menurut Kasian aku sih juga tuh sebenarnya si sih dua-duanya salah. Iya, maksudnya ada masing-masing ada titik lemahnya masing-masing. Betul. Di awal saya bilang ada Semuanya titik tuh lemahnya sebenarnya salah. masing-masing. Salahnya itu karena posisinya pertama donasinya itu masuknya ke rekening pribadi Agus. Nah, salahnya Agus nggak sabar, gatel pengen duitnya balik cepat ngelaporin Tenovi. Jadi Memangnya uang yang sekian, miliar itu kemudian ditarik lagi sama Tenovi atau gimana itu? iya masuk Tarik ke lagi, Pak. yayasan dia. Gitu. Jadi karena memang tidak adanya transparansi yang dilakukan si Agus, makanya kenapa uang itu dimasukkan lagi ke yayasan. Jadi dalam kontrol yayasan, dan itu sudah kesepakatan yang dilakukan si Tenovi, pihak Agus dan Densu, karena kan penggalangan dana yang benar-benar besar itu kan waktu di podcastnya Bang Densu. Nah, kalau begitu persoalannya apa lagi kalau memang sudah ada kesepakatan begitu? Kok tiba-tiba Nah, Permasalahannya ada ini pengacara tuh dari Cirebon datang. Mas advokat setelah ada kesepakatan ngomong di pengacaranya Densus biasa aja. jadi gini, Saya jadi pengen malu nih. Jadi pengen malu. setelah selesai dari podcast itu udah sepakat begitu, entah kenapa siapa yang pengaruhi si Agus ini kemudian meminta bantuan kepada pengacara FA dan melaporkan Tenovi dengan laporan pencemaran nama baik. Iya, pastinya itu karena saya juga sempat lihat Tenovi memberikan satu, kalau saya sih memberikan satu ini ya, pemahaman gitu loh, supaya publik itu tidak salah memahami dalam perkara ini gitu loh. Iya. Ingin meluruskan Itu tuh yang tadi aku maksud, itu tuh tadi tuh Jadi yang aku intinya maksud. itu si Agusnya ini emang nggak sabaran aja satu keluarga. Maksudnya Ya, nggak dan sabaran. netizen ini kan sebenarnya ke susu ya, beberapa mayoritas tuh ke susu gitu ya. Jadi kalau begitu dengar lapor pasti kepikirannya langsung yang salah siapa, ditangkap apa enggak gitu loh. Padahal semua ada prosesnya yang cukup panjang yang harus dilalui gitu. Padahal kalau misalkan Agus sabar sih pasti uang donasi itu kan pasti akan masuk ke dia kok, nggak mungkin bakal nggak masuk. Ya, Lawang Tenovi itu udah bilang gini loh, yang penting fokus dulu untuk pengobatannya Mas Agus. Nanti kalau pengobatan Mas Agus sudah clear, Mas Agus mau beli mobil, terus mau buat kos-kosan untuk melanjutkan kehidupan. Jadi kan cuma tinggal nungguin kos-kosan aja, tidak memerlukan daya pikir yang bagaimana. Itu silahkan. Tenovi udah bilang begitu loh. Nah, karena kan masalahnya si Densu juga udah ngomong kalau misalkan Novi sampai berani macam-macam menggunakan hal ini, Iya. dia bakal akan sikat. Iya, makanya kok setelah dari situ malah si Agus lapor.
Karena sebenarnya permasalahan itu ya emang blunder sih, karena posisinya itu emang sebenarnya uang itu bukan uang hak yayasannya Novi. Kasihan juga ya si Itu Tenovi ya. Baru juga yayasannya legal. Udah kena masalah. Baru loh. Karena uang itu bukan haknya yayasannya Novi, tapi karena sudah ada kesepakatan yang dilakukan mereka bertiga, makanya uang itu dikontrol oleh yayasan si Tenovi. Ya sudah selesai kan? Udah selesai, itu udah selesai. Mestinya sudah selesai. Ya terus kenapa terus kemudian ada bikin laporan? Harusnya laporan ditolak dong kalau kayak gitu. Makanya Itu yang bikin netizen marah semua itu. Tapi betul nggak bahwa itu ada kesepakatan bertiga itu? ya Lo kan di viral itu kok di online kok podcastnya. Kalau tidak ada kesepakatan nggak mungkin dong uang yang sudah masuk. Kesepakatan itu kan bentuknya kan tertulis gitu loh. Ada nggak itu? Kalau tertulisnya kita tidak mengikuti ya, tapi kalau secara podcast itu kan ada bisa direkam. Kalau aku sih merasa itu ibarat kata ya, tidak mungkin adanya kesepakatan itu bisa terjadi karena kan uang itu sebenarnya udah masuknya ke rekening Agus. Nggak mungkin dong kalau tidak adanya kesepakatan uang itu langsung ditransfer semua balik ke Tenovi. Ya udah berarti kan kalau ada kesepakatan itu adalah satu alas dasar Tenovi untuk tidak terus dong, tidak lanjut laporan itu gitu loh. Justru karena masalah ini loh yang membuat jadi permasalahan itu jadi besar adalah setelah adanya kesepakatan yang dana donasi itu diatur oleh pihak dari yayasan Tenovi. Nah, berapa hari kemudian itu tiba-tiba ya itu si Agus melaporkan si Novi ya dengan intinya kan aku nggak tahu ya ini yang ngomporin siapa. Yang pasti tiba-tiba si Agus itu melaporkan si Novi berserta keluarganya si Agus melaporkan Tenovi dengan pencemaran nama baik. Makanya si Agus itu bilang aku tuh nggak butuh uang ini karena yang aku butuh adalah bagaimana aku ingin memperjuangkan harga diri harga diri Agus, istrinya dan uang itu. Makanya bikin laporan begitu.